Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Indira Jayapatisa Dan saya Siti Marsina. saya Siti Soleha. Saya Nayim Suhunur. Di sini kami akan mempresentasikan ISA 320 mengenai Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup dari SA 320. Ruang lingkupnya yaitu standar audit atau SA ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk menerapkan konsep materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. SA 450 menjelaskan tentang bagaimana materialitas diterapkan dalam mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam suatu audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan. Materialitas dalam konteks audit yaitu kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa satu, kesalahan penyajian termasuk penghilangan dengan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual keputusan ekonomi yang diambil laporan keuangan tersebut. Pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Dan pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Selanjutnya ada penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan kebutuhan informasi keuangan oleh para ini adalah masuk akal bagi auditor untuk keuangan. Memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. B. Memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. C. Mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi pertimbangan atas peristiwa masa depan dan membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dalam perencanaan auditor membuat pertimbangan-pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu dasar. Yang pertama, untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian resiko. Yang mana saat auditor menentukan prosedur yang tepat untuk menilai resiko kesalahan penyajian material, termasuk dalam waktu penyelesaian, dan sejauh mana prosedur ini akan diterapkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material, yang mana auditor harus menilai resiko kesalahan yang mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Dan yang ketiga ialah menentukan sifat, saat ini, dan luas prosedur audit lanjutan. Nah, berdasarkan risiko yang telah ditemukan, maka auditor akan merancang langkah-langkah lebih lanjut dan memverifikasi kebenaran suatu laporan keuangan. Baik, selanjutnya tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini ini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Kemudian ada tujuan standar audit. Untuk tujuan SA ini, materialitas pelaksanaan performance materiality adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya. Kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan jika berlaku materialitas pelaksanaan dapat ditetapkan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu.
Selanjutnya, menentukan materialitas dan materialitas pelaksanaan dalam perencanaan audit. Pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika dalam kondisi spesifik entitas terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka auditor harus menetapkan materialitas yang akan ditetapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu tersebut. Selanjutnya ada revisi sejalan dengan progres audit. Auditor harus merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan jika berlaku materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu pada saat auditor menyadari adanya informasi selama audit yang mungkin saja menyebabkan auditor menentukan jumlah materialitas yang berbeda dari jumlah materialitas yang pertama kali ditetapkan. Jika auditor menyimpulkan bahwa materialitas yang lebih rendah daripada tingkat materialitas yang ditentukan pertama kali untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan jika berlaku materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu adalah tepat, maka auditor harus menentukan apakah revisi terhadap materialitas pelaksanaan perlu dilakukan dan apakah sifat saat dan luas prosedur audit lebih lanjut masih tepat. Selanjutnya ada dokumentasi. Auditor harus memasukkan dalam dokumentasi auditnya jumlah-jumlah di bawah ini beserta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuannya. Yang pertama ada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua ada jika berlaku tingkat materialitas untuk golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu. Yang ketiga ada materialitas pelaksanaan dan yang terakhir keempat ada revisi yang dibuat atas butir A sampai C sejalan dengan progres audit. Selanjutnya ada penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Alinea 1, resiko audit merupakan fungsi gabungan resiko kesalahan penyajian material dan resiko deteksi materialitas, dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat 1. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. Dan 3. Mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Selanjutnya ada penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Alinea 3, penentuan materialitas membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Persentase tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup 1. Unsur-unsur laporan keuangan sebagai contoh, aset liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua ada apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu sebagai contoh untuk tujuan pengevaluasian kinerja keuangan. Penggunaan laporan keuangan cenderung akan fokus pada laba pendapatan maupun aset. Baik, saya akan melanjutkan penggunaan tolak ukur dalam penentuan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. 4. Struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Sebagai contoh, jika pendanaan sebuah entitas hanya dari hutang dan bukan dari entitas, maka penggunaan laporan keuangan akan lebih menekankan pada aset dan klien atas aset tersebut daripada pendapatan entitas. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Ketika suatu entitas memiliki laba sebelum pajak dari operasi yang sedang berjalan yang secara konsisten bernilai kecil, seperti yang mungkin terjadi dalam suatu usaha yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, yang sebagian besar dari laba sebelum pajak perusahaan diambil oleh pemiliknya dalam bentuk remunerasi, maka laba sebelum remunerasi dan pajak dapat merupakan tolak ukur yang lebih relevan. Selanjutnya, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik.
dalam suatu audit atas entitas sektor publik, jumlah biaya atau biaya bersih, beban dikurangi, pendapatan atau pengeluaran dikurangi, penerimaan. Dapat menjadi tolak ukur yang tepat untuk aktivitas program. Jika suatu entitas sektor publik melakukan penyimpanan aset publik, maka aset dapat merupakan tolak ukur yang tepat. Faktor-faktor yang dapat mengindikasikan adanya satu atau lebih golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu di mana kesalahan penyajian dengan nilai di bawah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, adanya peraturan perundang-undangan atau kerangka laporan keuangan yang berlaku mempengaruhi harapan para pengguna laporan keuangan terhadap pengukuran atau pengungkapan hal-hal tertentu, sebagai contoh transaksi dengan pihak berelasi dan remunerasi, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Yang kedua, pengungkapan utama dalam kaitannya dengan industri yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi, sebagai contoh biaya penilaian dan pengembangan bagi perusahaan farmasi. Yang ketiga, apakah perhatian difokuskan pada aspek tertentu bisnis entitas yang diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan, sebagai contoh akuisisi bisnis baru. Terima kasih atas atensinya. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 3 pamit undur